Kaisar Tians mengerutkan kening. Jenderal Kaisar Ke Palace dan orang luar berulang kali memujinya, yang mungkin bukan hal yang baik. Permaisurinya dipuji secara tidak masuk akal. Tianxing baru saja memasuki dunia, tidak memahami aturan, dan tidak cukup kuat untuk menjadi kaisar. Berani-beraninya kau disebut para dewa? Selir surgawi Wei yang mengangguk lagi, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, ya, adalah melalui kerja keras yang tak terhitung untuk menjadi pedang sihir. Meskipun para dewa bawaan baik untuk dunia, mereka juga perlu dibudidayakan dan diubah. Lebih baik datang ke kuil Tiangsun. Jika kamu memiliki bakat yang berbeda, mungkin Yang Mulia secara pribadi dapat memberikan beberapa petunjuk. Qin Yichen tidak memiliki reaksi apapun begitu dia mengatakan ini. Tetapi ekspresi banyak orang kuat di klan Kaisar Ke sedikit berubah. Ini untuk meminta seseorang secara langsung. Dewa bawaan memang diminati, dan dewa bawaan tidak hanya digunakan untuk menyegel jenderal. Jangan lupa, Qin Yichen bahkan merupakan pedang dewa bawaan, dan penggunaan lainnya juga tak terbatas. Raja Tians ragu-ragu sejenak, dan wajahnya malu. Mani, bukan karena raja kecil dan Yang Mulia tidak mau menanggung rasa sakit. Tetapi bagaimanapun, Tianxing telah memasuki istana kaisar saya. Meskipun kata-katanya sopan, siapa yang tega mengirim dewa bawaan ke kekuatan lain? Namun, ketika Wei Yang Tianfei mendengar kata-kata itu, dia dengan lembut menyentuh bibir emasnya di bibir gioknya, keanggunan dan keindahannya. Tetapi tidak ada yang berani menghujat. Ada apa di istana ini? Raja Tians terlalu khawatir. Yang disebut di bawah dunia adalah tanah raja, dan pantai negeri itu adalah menteri raja. Jenderal Tianxing adalah seorang jenderal dari Zenmo Guan, dan bukankah dia punggawa keagungannya? Tians, apa istanaku benar? Raja Tians mendongak, tidak tahu bagaimana menjawab. Tidak ada cara untuk menjawab ini. Meskipun semua orang di TKP mengenalnya dengan baik, klan Tiandi hanya yang paling kuat sekarang, dan dikagumi oleh semua klan. Bahkan, dewa bawaan Kaisar Ke Palace kami juga merupakan punggawa kaisar Anda? Jelas meraih. Tetapi hanya beberapa kata inilah yang membuatnya sekuat Raja Surga, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Bagaimanapun, mengetahui bahwa itu adalah satu hal, tetapi itu adalah hal lain untuk mengetahuinya dengan jelas. Para tetua klan Wei yang bahkan mendesak, Yang Mulia disukai, Jenderal Feng Tianxing Feng, bukankah Anda berterima kasih kepada Tuhan? Mungkinkah Kaisar Tians tidak mengajar Jenderal Feng, puluhan ribu di dunia, harus dihormati oleh Yang Mulia Kaisar? Yin Chongming tertawa dan berkata, bukan itu masalahnya. Kaisar Ke senang memiliki pedang ajaib. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain? Permaisuri selir surgawi, kurasa Jenderal Feng ini sepertinya enggan. Yang Mulia menyukainya, dan Jenderal Feng takut itu tidak akan diberkati. Jadi mengapa repot-repot? Untuk sementara waktu, lebih dari selusin klan Kaisar Fang memiliki orang-orang yang berbicara. Beberapa dari mereka seperti Yin Zhongming, yang tampaknya memusuhi Kaisar Ke Miyamoto, dan hanya mengambil mulut penuh rahmat surgawi. Para kaisar yang lain tampaknya memujuk perdamaian, tetapi kata-kata mereka agak keras, seolah-olah mereka bertempur dalam kegelapan. Wajah Raja Tians juga sedikit jelek, dia benar-benar tidak berharap bahwa Kaisar Surga akan begitu langsung. Bahkan Raja Tians sedikit khawatir, Feng Tianxing, akankah dia benar-benar menolak? Berbicara tentang kesetiaan kepada Kaisar Ke Palace, Dewa Pedang Xiantian ini takut tidak ada banyak sama sekali. Meskipun di istana Kaisar Ke, Dewa Xiantian adalah kertas putih dan bukan idiot. Terlebih lagi, Feng Tianxing telah lahir lebih dari setahun, dan itu tidak lagi murni. Jika Tianfei Wei yang diculik dengan beberapa kata, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Kaisar Ke? Bahkan Putri Wenqing penuh kecurigaan, menatap Qin Yichen dengan gigi putihnya menggigit bibirnya. Diam-diam mengatakan bahwa kayu mati ini tidak akan mampu memanjat api sekarang. Namun, pada saat ini, Qin Yichen mengangkat kepalanya, melengkungkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Tianfei selir karena menunjukkan cintanya. Memang pada akhirnya tidak ada berkah. Begitu komentar ini keluar, ekspresi dari banyak pemain kuat yang hadir tiba-tiba berubah. Raja Tians tertegun, mungkinkah Yang Mulia diam-diam menjanjikan Tuhan bawaan ini? Ternyata perekrutan Kaisar Surga secara langsung. Selir surgawi Wei yang juga memancarkan mata ilahi, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihan, tetapi masih tersenyum. Bagaimana mungkin Jenderal Feng tidak memiliki berkah? Yang Mulia menguasai dunia, harta dunia, saya pikir tidak akan ada yang kurang dari Kaisar Ke. Tiba-tiba, Qin Yichen mendongak dan berkata dengan ekspresi serius, tolong. Putri Wei yang terkejut, apa? Menyelamatkan rahmat. Qin Yichen perlahan berkata, Laksamana baru saja lahir, dan dia hampir dibunuh oleh Lixi. Orang-orang dari Zenmo Guan yang menyelamatkan Laksamana. Zenmo Guan adalah Xiong Guan di bawah istana Kaisar. Pada akhirnya, itu akan menjadi pembalasan untuk menyelamatkan nyawa, karena Kaisar akan melalui api dan air. Beberapa kata, keras, berapi-api. Biarkan Wei Yang Tianfei terdiam.
Klan Wei Yang dan banyak orang kuat dari Angkatan Laut Tianting saling memandang, dan bahkan senyum Tian Fei Wei yang sulit dipertahankan. Dewa bawaan ini benar-benar bodoh. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang bergerak keluar dari rahmat menyelamatkan hidup. Rahmat semacam ini sulit diukur dengan harta karun. Raja Tians bahkan lebih terkejut, tetapi kemudian wajahnya menunjukkan persetujuan dan kegembiraan. Jenderal Feng setia dan benar, haha, permaisuri surgawi selir. Aku pikir Jenderal Feng harus tetap di gerbang iblisku dan berlari kencang di medan perang. Meskipun Kaisar Tians tersenyum, kata-katanya tidak dapat disangkal sedikit bangga. Ini bukan karena dia menolak untuk membiarkan orang lain pergi, tetapi karena Feng Tianxing sendiri tidak akan mengikuti kamu. Selain itu, jika rahmat kehidupan dipindahkan, bahkan jika Kaisar secara pribadi tiba, tidak ada yang bisa dikatakan. Wei Yang Tianfei tersenyum. Pada hari makna kata itu, istana ada di sini untuk memberi selamat kepada Kaisar Ke. Karena itu, Wei Yang Tianfei masih merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Betapa rahmat yang menyelamatkan hidup. Jelas itu tertipu. Yin Chongming bahkan menggertakkan giginya, karena bagaimana anugerah penyelamatan hidup ini berasal? Jelas bahwa Yin Liguannya merusak Kaisar Iblis dan hancur. Yin Chongming dapat membayar segala jenis rahmat. Di matanya, Kaisar Ke Palace jelas bukan masalah besar. Selir surgawi Wei yang tidak lagi menyebutkannya, dan bahkan tidak melihat Qin Yichen lagi. Itu hanya pikiran yang muncul di hatinya, tetapi itu sama dengan banyak orang kuat. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka, itu hanya bisa dihancurkan. Tianxing, Raja benar-benar tidak salah paham denganmu. Jenderal yang setia dan saleh harus menjadi pilar istana kekaisaran saya. Raja Tians menepuk bahu Qin Yichen, dan di matanya, jika orang lain menggunakan rahmat penyelamatan jiwa sebagai kata-kata, saya khawatir masih ada air. Tetapi dapat dikatakan dari mulut dewa bawaan. Kayu, kamu bisa melakukannya. Ayahku tidak salah mengira kamu. Putri Wenxing juga tertawa dan bertengkar dengan Kaisar Ke. Tetapi hati pembentuknya masih menuju istana Kaisar Ke. Qin Yichen tampak tenang, seolah-olah apa yang dia katakan tadi datang dari lubuk hatinya. Tetapi pada kenyataannya, pergi ke Kaisar Surga dan istana Kaisar Ke tidak berbeda baginya, setidaknya dalam hal kesetiaan, hampir nol. Baru saja, Qin Yichen, yang berada di pengadilan 3000 Dao, mengirim pesan ke Miao Xuan Tusan dan menjelaskan situasinya di sini. Saran yang diberikan oleh yang terakhir adalah ditolak. Oke, pada saat ini, dia melihat wajah Tian Fei Wei yang mengerucut, dan berkata dengan keras, penjahat Laut Biru membuat gelombang dan memberontak melawan Yang Mulia. Hari ini, surga akan berkumpul di sini untuk menaklukkan sisa-sisa kejahatan.